Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman rezim semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman rezim semuanya, mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait di akhir Januari tahun lalu saya dan suami terkonfirmasi positif. Awalnya banyak kekhawatiran yang muncul pada diri saya ketika saya dan suami terkonfirmasi positif. Yang pertama yang kekhawatirannya adalah bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan kami yang harus kami tinggalkan. Padahal sementara saat itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa kami tinggalkan. Kekhawatiran yang kedua adalah apa yang terjadi kalau kami harus di rumah selama 14 hari. Kami tidak bisa keluar, bagaimana kami memenuhi kebutuhan keluarga selama 14 hari tersebut. Kekhawatiran yang lain adalah bagaimana jika ternyata anak-anak juga terkonfirmasi positif. Dan masih banyak kekhawatiran-kekhawatiran lain yang muncul. Nah, kebetulan suami kondisinya agak lumayan berat begitu ya, sehingga setiap menjelang maghrib ketika suasana sudah semakin gelap gitu, kadang-kadang suka kepikiran besok masih bisa ketemu nggak ya sama suami gitu. Nah, tapi kemudian saya berpikir kalau misalnya saya terus merasa khawatir, banyak sekali kekhawatiran yang muncul pada diri saya, ini bisa merusak imun saya. Dan saya akhirnya mencari cara bagaimana agar saya keluar dari kondisi seperti ini. Alhamdulillah kemudian saya sampai sebuah kesadaran bahwa memang kita tidak bisa melawan sesuatu yang sudah pernah terjadi atau sesuatu yang sudah terjadi gitu ya. Kondisi yang paling tepat adalah bagaimana kemudian kita menerimanya dengan segala lapang dada, segala kerelaan, keikhlasan, menerima semua yang sudah Allah tentukan kepada diri kita. Karena apa? Karena tidak pernah ada yang salah dalam ketetapan Allah, dan setiap yang terjadi pada diri kita Allah itu pasti tahu. Allah tidak pernah tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bahwa Allah tidak pernah tidur. Kita pernah membaca ini di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat kursi. Sehingga itu membuat saya jauh lebih tenang. Tidak ada yang salah dalam ketetapan Allah. Dan setiap apapun yang terjadi pada diri saya, keluarga saya, akan selalu ada hikmah di balik itu semua. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, alhamdulillah kondisi spiritual saya semakin baik dengan ikhlas kepada Allah, dengan menerima semua takdir Allah apapun bentuknya. Itu membuat kita menjadi lebih kuat. Izinkan saya untuk membacakan satu ayat Al-Quran, yaitu Quran surat Al-An'am ayat 59 yang artinya seperti ini. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Nah, teman-teman sekalian, setelah dalam hati muncul sebuah keyakinan seperti itu, akhirnya saya menerima apapun kondisi yang terjadi pada saat itu, dan saya menyerahkannya semua kepada Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkan saya, karena sesungguhnya makhluk yang datang menyerang kami ini adalah makhluk Engkau, ya Allah. Engkau yang menguasainya. Oleh karena itu kami mohon kepada Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu, lindungilah kami. Nah, teman-teman sekalian, saya jadi teringat perkataan seorang teman saya. Dia sempat berkata seperti ini kepada saya, Wi, kalau seandainya Allah menitipkan sesuatu kepada kamu, apakah itu musibah, apakah itu amanah, dan lain sebagainya, sesungguhnya
Allah sedang mempersiapkan kamu untuk sesuatu amanah yang jauh lebih besar dari ini. Masya Allah. Dan ternyata betul di bulan di bulan Juli, ketika varian Delta memuncak, ketika rumah sakit penuh, ternyata di kompleks saya, di RT lah katakan seperti itu, ada 3 sampai 4 orang yang terkonfirmasi positif, dan ada yang cukup parah tapi dia tidak bisa masuk ke rumah sakit karena saat itu penuh. Nah, alhamdulillah, berbekal dengan pengalaman pada saat bulan Januari itu, saya ikut gabung di tim Satgas Covid RT untuk menangani pasien yang cukup parah, saturasinya sampai di bawah 90, tetapi tidak dapat rumah sakit. Kita saling backup untuk membantu beliau, sehingga pada akhirnya alhamdulillah sembuh. Nah, teman-teman sekalian, itu pengalaman ketika kemarin sakit itu terus terang sangat membekas bagi diri saya, dan semakin menguatkan saya tentang menguatkan saya bahwa tidak usah takut, tidak usah khawatir berlebihan. Yakin bahwa semua kejadian yang terjadi pada diri kita itu atas izin Allah, dan tinggal bagaimana kemudian kita menyikapinya dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, barangkali itu kisah spiritual saya, dan mohon doanya bagi teman-teman semua, doa teman-teman semua untuk saya, agar keyakinan ini, kesadaran ini senantiasa ada dalam diri saya hingga kelak ajal menjemput. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.